Guys, kita lagi pelajaran Indo. Sudah berdekatan jantung dagdikduk dagdikduder. Ya mau mengungkap perasaannya tidak jadi. Akhirnya diam 1000 bahasa. Dengar suara motor, Neng. Itu suara motor ya. Iya. Ada lagi suara angsa. Suara angsa. Itu suara angsa ya, Neng. Iya. Udah pernah digigit angsa? Belum. Sekarang itu ganti dengan menggunakan HP, betul? Iya. Apa isi HP-nya? Sama seperti menulis surat. Tapi kadang-kadang dibaca lagi, jelek, hapus lagi, baca lagi jelek, hapus lagi. Akhirnya hanya 3 kata yang terbuka. Lope yo. Iya, lope yo. Jawab tuh. Lope tuh. Terusnya apa? I love you. Jawab. You love me. Yak milu. Oh, yak milu. Bahasa Sunda yak milu itu. Yak milu ayo ikut. Kalau sudah terima cintanya ayo ikut. Tapi kadang-kadang seseorang itu bingung. Terima jangan, terima jangan, terima jangan. Itu permasalahan yang ada di dalam diri seseorang. Itulah yang disebut dengan hubungan sebab akibat. Sebabnya apa? Si pria menyampaikan perasaannya kepada si perempuan, maka yang menjadi konflik, yang menjadi punya masalah adalah si perempuan. Terima jangan, terima jangan, terima jangan. Betul kan? 1 minggu belum ada jawaban. Curhat ke teman-teman sekelasnya. Ada 36 siswa curhat. Terima jangan. Tetap terima perempuan. Berbicara kepada orang tua, berbicara kepada 1000 orang tua pun tetap jawabannya 2. Terima dan jangan. Agar masalah itu tidak semakin menumpuk, kalau kamu suka terima, tidak suka tolak. Berbeda. Kenapa harus sampai masalah itu terus bertumpuk? Jawab saja. Suka terima, tidak suka tolak. Selesai kan? Dalam 1 menit kan? Ya, lagi ya. Udah, kita lanjut. Itu zaman dulu. Rasanya orang tua kita belum pernah merasakan seperti itu. Menulis surat buku disetrika. Guys, gua mau di-spam. Sorry. 1980-an ya orang tua ya. Sekitar 40 tahunan. Kenapa? Oh, sekarang sudah turun lagi. Bohong Pak itu. Bohong Pak, bohong. Yang keempat menjadi alat bukti tertulis. Alat pengingat bukti historis. Nah ini surat itu bisa dijadikan sebagai alat bukti. Alat pengingat. Kok bisa dijadikan alat pengingat? Contoh, kamu mendapat surat undangan pernikahan dari temanmu. Seminggu sebelum pernikahan sudah ada suratnya. Ya lupa lagi. Apa ya? Teman saya nikah itu dibuka lagi. Itu sebagai alat pengingat. Yang kelima, pedoman kerja. Jadi surat kalau ada informasi itu bisa dijadikan sebagai pedoman untuk bekerja. Ini sudah ya? Sudah belum? Sudah pasti, sudah tidak pasti berdasarkan bahasanya. Berdasarkan pemilihnya ada surat pribadi, ada surat dinas, ada surat nikah. Tidak paham ya? Nah, ini contoh surat. Sini. Ada kepala surat? Ada. Kepala surat berisikan apa? Logo. Nama, pada, terus alamat. 3 ya. Terus unsur yang kedua apa ini namanya? Tanggal surat. Terus nomor surat. Terus perihal undangan, lampiran. Nah, kalau tidak ada lampiran, cukup lampiran strip seperti ini.
Ibu guru dan staf TU SMA Negeri 1 Cikampek. Yang terhormat Bapak Ibu guru dan staf TU SMA Negeri 1 dengan hormat, dasar di sini karena ini lembaga secara resmi dinas berdasar kalender pendidikan, program kerja dan seterusnya. Ini sebagai pembukanya. Berikutnya di sini hari Senin kurang ini. Perhatikannya kurang ngacok itu titik bulan ya, spasinya. Bukan segera rapat dinas soal tahun pelajaran 2021-2022 secara online tahun kemarin ya. Kemudian surat perjanjian kuat atas keadaan Bapak Ibu dan seterusnya. Di sini hormat saya kepala sekolah, jangan nama jelas, tembusan, tuh. Kepala Dinas Pendidikan Wilayah 4 dan yang terakhir adalah arsip itu yang disebut dengan tembusan. Nah ini yang sudah dipelajari kemarin itu. Yang merah apa? Yang merah yang tidak ada di dalam lamaran pekerjaan. Kenapa tidak boleh ada? Karena lamaran pekerjaan termasuk di dalam surat pribadi. Jadi, nah perhatikan. Jadi unsur surat lamaran pekerjaan 1 Tanggal surat. batasnya 2 tidak lampiran 4 5 oh iya 8A pembuka surat, 8B isi surat, 8C penutup surat, 9 10 11 nah itulah yang disebut unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Nah nanti kalau Anda membuat surat lamaran pekerjaan ini harus ada unsur-unsurnya, paham? Tapi kalau tidak ada berarti ada yang kurang. Baik, ini tidak perlu, ini tidak perlu. Ini yang kemarin ya. Ini. Berikutnya ini contoh yang salah juga. Ini. Nah, perhatikan. Pembuka surat bisa bermacam-macam. Surat lamaran dapat dijadikan berdasarkan satu berdasarkan iklan. Berdasarkan iklan, baik di surat kabar maupun iklan. Surat kabarnya sudah bawa ya. Iya. Iya, orang lama boleh, orang baru juga boleh ya. Iya. Contoh pembukanya, perhatikan. Ini bisa berbagai macam cara ya. Berbagai macam kalimat pembuka. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian pikiran rakyat, tanggal apa ini? Bukan, tanggal dari mana tanggal ini? Iklan, tanggal iklannya, iklan lamaran. Tanggal iklannya, emang ada tanggal iklannya di sana? Yang ada adalah tanggal korannya. Nah, lihat tanggal korannya tanggal berapa? Ada tidak di sana? Tanggal koran. Iya, betul. Yang isinya menyatakan bahwa nah, dan seterusnya. Kemarin kami sudah berlatih kan? Ini hanya sebagai pembukanya saja. Perhatikan. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian pikiran rakyat tanggal misalnya 16 Mei 2021 yang isinya menyatakan bahwa perusahaan Bapak Ibu pimpin memerlukan karyawan dalam bidang administrasi. Lalu saya yang bertanda tangan di bawah ini bla 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 identitas diri kan. Nah, nanti sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan bla 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 lagi. Itu bawahnya sama. Yang membedakan di sininya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ini salah satu cara ini. Ini salah satu contoh. Pak, bagaimana kalau kalimatnya tidak seperti
terserah kamu. Yang penting kalau kamu mau tahu pengumuman lowongan pekerjaan itu dari iklan, katakanlah berdasarkan iklan lowongan pekerjaan, gitu kan? Bisa dipahami? Selanjutnya, nanti tinggal prakteknya. Nah, yang kedua, pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga. Contoh, misalnya, berkenaan dengan pengumuman nomor 28 PT dan Garis GS dan Garis 7 dan Garis 2020 tanggal 26 Juli 2020 tentang penerimaan karyawan PT Jaya Sentosa, GS Jaya Sentosa, maka yang pertama tangan di bawah ini nama dan seterusnya. Ini pengumuman resmi dari perusahaan tersebut. Jadi perusahaan tersebut membuat pamflet misalnya atau membuat brosur-brosur dan dikirimkan ke atau ditempel di mana saja atau dikirimkan ke sekolah-sekolah. Nah, ini pengumumannya ada nomornya di sini. Berkenaan dengan pengumuman nomor bahwa PT garis miring PT garis miring JS garis miring 7 tanggal 26 Juli 2020 ini kan tentang penerimaan karyawan PT Jaya Sentosa, maka yang bertanda tangan di bawah ini nama, tempat tanggal lahir. Bisa dipahami? Nah, ini pengumuman resmi dari perusahaan atau dari lembaga itu, dari lembaga yang akan menerima pekerja. Misalnya di sini Honda, misalnya kan, PT Honda misalnya membutuhkan karyawan. Di sini juga boleh. Ya udah, saya tidak akan memberikan hukuman di kelas karena sudah di sana saya. Kasihan. Jangan terlambat lagi ya, ya semangat jam pertama saya. Baik, berikutnya. Permohonan instansi kepada kepala sekolah. Nah, biasanya ada juga pengumuman di lowongan pekerjaan yang ditujukan kepada sekolah. Caranya apa? Setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja PT apa dan seterusnya. Ini hanya sebagai salah satu contoh saja. Redaksi kalimatnya terserah kamu. Bisa dipahami? Ini berdasarkan informasi dari kepala sekolah karena sebuah perusahaan mendatangi kepala sekolah dan kepala sekolah mengumumkan seperti ini. Nah, inilah salah satu contoh kalimatnya. Ini tidak mutlak, ini tidak harus seperti ini. Redaksinya boleh, kalimatnya boleh seperti ini. Lanjut. Nah, informasi seseorang. Misalnya, kamu punya teman yang bekerja di perusahaan Jaya Sentosa misalnya. Nah, teman kamu memberitahukan kepada kamu bahwa di perusahaan saya, katanya, perusahaan saya, walaupun dia karyawannya, di perusahaan Jaya Sentosa, katanya, ada lowongan pekerjaan. Nah, kamu melakukan membuat surat lamaran dan bagaimana di sini? Perhatikan, menurut informasi dari Bapak, misalnya menurut informasi dari Bapak Wawan, perusahaan Bapak itu membutuhkan seorang staf administrasi. Sehubungan dengan hal tersebut, saya yang bertanda tangan di bawah ini nama, tempat tanggal lahir dan bisa dipahami? Lanjut. Nah, sekarang inisiatif sendiri tanpa ada pemberitahuan dari siapa-siapa. Kita berinisiatif sendiri. Langsung saja kalau inisiatif sendiri begini, yang bertanda tangan di bawah ini nama, tempat tanggal lahir dan seterusnya. Dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan apa. Nah, yang sering digunakan begitu Anda lulus, Anda boleh membuat surat lamaran ini. Inisiatif sendiri, sifatnya adalah coba-coba. Mau ada lowongan mau tidak, saya buat lamaran pekerjaan.
panggilan, kalau tidak ada berarti tidak ada balasan amal. Dan perhatikan, lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri ini harus dibuat sebelum Anda bekerja. Simpan di flash disk kamu, simpan di HP kamu. Surat lamaran pekerjaannya. Buat dalam bentuk PDF. Apa maksudnya? Kalau HP kamu atau flash disk yang kamu bawa ini, kamu pergi kemana-mana di suatu, misalnya pergi ke mall, wah di mall sedang ada bursa kerja. Nah, kamu tinggal masukkan flash disk, oh PT ini tinggal ganti PT-nya, langsung kirimkan. Biasanya disiapkan juga laptop di sana untuk mengirimkan file kamu. Jadi kamu tidak usah mengarang dari awal, tinggal ganti PT-nya kirimkan, ganti PT-nya kirimkan. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Mending lanjut dulu deh. Kalau nggak salah, balik lagi. Nah itu yang disebut dengan membuka surat lamaran pekerjaan. Silakan, ada pertanyaan? Sudah paham semua? Sudah paham? Bisa? Lanjut dulu deh. Terus. Ini contoh kurikulum kita ya. Ini contoh kurikulum kita ya. Atau yang disebut dengan daftar riwayat hidup. Sekali lagi, ini contoh kurikulum kita atau daftar riwayat hidup. Ya, lanjut. Iya, terima kasih. Sekarang buka korannya. Untuk riwayat hidup nanti saya jelaskan ya. Setelah lamarannya selesai. Iya, buka korannya. Bisa digunting nggak? Kalau digunting ya bagus. Mana koran tuh Amel? Iya, silakan beri tanda atau lingkari iklan lowongan pekerjaan yang akan kamu buat lamarannya. Gak ada, Pak. Bapak digunting Bang. Pak, kalau lowongan kerjanya ini digunting boleh nggak? Janganlah, Pak. Jangan sayang ini. Kamu bawanya segini. Iya. Lengkap enggak? Satu ini Pak. Pak banyak Pak lowongan. Iya, banyak. Iya Pak, aku nggak ada. Bapak saya dulu Pak. Ya udahlah, gunting aja boleh. Tadinya hektar, jadi bisa digunakan untuk 1 tahun gitu. Ya udah nggak apa-apa digunting aja. Dibagi-bagi Pak. Boleh dibagi-bagi. Boleh dibagi-bagi dan sekarang silakan kamu buat surat lamaran pekerjaan. Kecil banget ya. Gua ada di gua ada gede. Ada bapaknya.
seberat ini di bawah bisa kan bisa ini lowongan jus ya ini aja kan lu berapa Masih ingat webnya nggak? Iya, berdasarkan informasi dari webnya dari kan ada email atau webnya dari ini kan alamatnya alamatnya kamu mendapatkan tadi dari mana? Habis itu ya halo, perhatikan ya. Untuk hari ini, kamu tulisnya di foto tulis kamu saja. Baru nanti pindahkan ke kertas global folio. Paham? Ya untuk sekarang di konsep aja di buku tulis kamu aja. Ya, dalam buku bahasa Indonesia ya. Makanya surat cerai pasti di sana kan tidak apa-apa atau perlu tidak apa-apa. Nanti merasa jangan ada satu pun titik. oh iya Jangan ada satu pun titik. tidak ada jus ya Di buku kamu aja. aku dapat Ya, ini kenapa? aku lagi nyari yang PT lagi nyari gampang makanya dari contoh ini beda suara iya Randy kemarin ya jangan-jangan dia dari sini dadah guys kita mau